Shalom teman-teman, puji nama Tuhan, kita bisa join di ibadah resyut di siang hari ini. Kita mau mengakui bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sebelum kita memulai ibadah kita siang hari ini, mari kita satukan hati untuk berdoa. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan kami bisa beribadah pada siang hari ini. Terima kasih buat segala perkenanan dan penyertaan Tuhan dalam aktivitas kami selama seminggu ini, sehingga kami bisa beribadah kepadamu di siang hari ini. Saat ini kami mau memberikan hati dan pikiran kami ya Tuhan untuk beribadah kepadamu, agar kami bisa sepenuhnya memuji dan memuliakan namamu, serta kami bisa mendapatkan berkat dari firman yang akan kami dengarkan nanti. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan hati dan pikiran kami. Amin. Mari kita sama-sama mau mengakui rasa bersyukur kita kepada Tuhan, bahwa kasih-Nya selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita sama-sama pujikan, Kau sangat kucinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Ku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu selalu. Ku hidup dalam-Mu dan hidupmu di dalam-Ku, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta.
sangat ku cinta. Kau sangat ku cinta. Ya, teman-teman, di siang hari ini kita mau belajar tema keluargaku menghimpitku. Jadi seringkali kita ngerasa keluarga kita adalah penghambat kita untuk kita semakin menjadi terang untuk kehidupan kita. Mungkin kita ngerasa ada perbedaan-perbedaan atau bahkan keluarga kita yang memberikan dampak buruk buat kita sehingga kita nggak bisa jadi terang yang maksimal di dalam kehidupan kita. Tapi bisa jadi kita nggak bisa jadi terang dalam kehidupan kita karena mungkin kita kurang bisa mengerti kehadiran kita, peran kita di dalam keluarga kita, sehingga mungkin karena ketidakmengertian itu kita memilih untuk akhirnya kita nggak peduli, kita tawar hati sama keluarga kita, dan yang pasti hal itu mengecewakan hati Tuhan. Maka dari itu teman-teman, saat ini saya mau ajak teman-teman untuk mengaku dosa di hadapan Tuhan atas hal-hal yang nggak berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, inilah kami yang saat ini menyadari bahwa dalam ketidakmengertian kami akan peran kami di dalam keluarga kami sering mengecewakan hati-Mu ya Tuhan. Dan dalam ketidakmengertian ini, kami seringkali memilih untuk tidak peduli dan menyakiti hati keluarga kami. Tuhan, saat ini kami mau berubah, ya Tuhan, kami mau menyadari dalam ketidakmengertian kami mau untuk menjadi mengerti, dan kami percaya bahwa Engkau pasti semakin menuntun dan membimbing kami dalam memahami arti kehadiran kami dalam keluarga kami. Ya Tuhan, ampunilah segala kesalahan-kesalahan yang kami lakukan dalam keluarga kami, sehingga kami bisa melakukan peran sebagai terang yang Tuhan utus di dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Mari kita mau semakin diubahkan hati kita, sehingga kita bisa menjadi terang di keluarga kita. Mari kita sama-sama pujikan Jadi Seperti-Mu. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan
jadi sepertimu. Ku mau jadi sepertimu. Ya, berita anugerah kita terambil dari Mazmur 116 ayat 5 sampai 7. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana, aku sudah lemah tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kak Sindike. Kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita sehingga kita mampu menjadi bukti kebesaran firman Tuhan. Mari kita pujikan bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ya, teman-teman, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita mohon hikmat dan pimpinan Tuhan menerangi kehidupan kita. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk siang hari ini. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk kami bersekutu satu sama lain. Bahkan kami juga Engkau berikan kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan terlebih saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon Tuhan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan sehari-hari. Tolonglah hamba-Mu yang akan menyampaikannya,
supaya benih firman-Mu itu tertanam di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya saudara, kita akan merenungkan satu tema, keluargaku menghimpitku. Saya akan share screen. Apakah sudah terlihat di layar masing-masing? Sudah ya. Ya, hari ini satu kesempatan yang indah, saya boleh berjumpa dengan teman-teman pemuda. Ada beberapa juga alumni KR yang lulusnya ini di masa pandemi. Ya, saya senang melihat pertumbuhan dari teman-teman, bahkan bukan hanya cukup aktif di komisi remaja, tetapi aktif juga di komisi pemuda. Ya, mengucap syukur juga untuk teman-teman yang sudah menerima para alumni KR dengan begitu antusias dan sukacita. Baik teman-teman, kita akan membaca dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 sampai dengan 34. Ya, Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 sampai dengan 34. Demikian bunyi firman Tuhan. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Petrus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan pada siang hari ini. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengarkan, merenungkan, terlebih ketika kita melakukannya di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara, saya ingin mengawali renungan kita pada hari ini ya dengan sebuah budaya yang bukan hanya Indonesia saja melakukannya, tetapi di luar negeri, di berbagai daerah juga melakukannya. Budaya mengantri, ya, mengantri untuk membeli atau membayar satu barang itu membutuhkan kesabaran yang sangat tinggi. Bagaimana jadinya kalau kita sudah antri dengan tertib, kemudian ada orang yang menyerobot antrian dan berkata, "Aduh maaf, saya sedang buru-buru, saya sudah harus segera jemput anak saya di sekolah." Dan pasti hal itu akan memantik reaksi yang bermacam-macam. Ada orang lain yang sinis, cuek, tapi dalam hatinya nggak terima. Kemudian ada juga orang yang menegur dan marah. Bahkan mungkin ada juga yang berpaling menyerang.
Loh, saya ini sedang antri, juga lagi ditunggu suami di parkiran. Lah emangnya ibu kemana aja? Sudah tahu jam pulang sekolah anak, malah mampir ke sini. Pikir-pikir dong Bu, barangkali ya ada yang balik menyerang seperti ini. Nah saudara, dari hal yang paling sederhana ini, kita diingatkan bahwa ketika seseorang terdesak, terhimpit oleh suatu keadaan, maka yang dilakukan itu bisa bermacam-macam. Ya, demikian juga halnya di dalam kehidupan sehari-hari sebagai seorang pemuda. Ya, sebagai seorang pemuda. Ada begitu banyak ya tuntutan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Misalnya mulai dari pagi sampai sore, kita harus menghadapi tuntutan pekerjaan yang begitu besar. Ya, tapi ternyata ketika kita bekerja, apa yang dikerjakan itu tidak sesuai dengan harapan atasan kita. Kemudian dalam keadaan lelah, kita mengharapkan sambutan dari keluarga, kita bisa mencicipi masakan mama kita, ibu kita. Tetapi yang didapat justru sebaliknya. Ketika kita capek, pulang masuk rumah, ibu atau bapak bilang, adikmu butuh biaya untuk sekolah, harus segera dilunasi. Kita jadi tambah tertekan. Barangkali dalam kondisi demikian kita bertanya, untuk apa saya hidup kalau saya ini diperas tenaga saya, keluarga kami ini keluarga yang mengenal Tuhan, bagaimana mungkin saya dapat jadi terang dalam, bagaimana mungkin saya atau kami sekeluarga itu dapat jadi terang kalau masing-masing anggota keluarga itu saling menghimpit, saling menuntut satu sama lain. Saudara, hari ini kita akan belajar merenungkan apa yang seharusnya kita lakukan ketika kita diperhadapkan dengan himpitan secara khusus di dalam keluarga. Nah, bacaan kita pada hari ini sebenarnya dilatar belakangi oleh keadaan Paulus dan Silas ketika berada di penjara Filipi. Kalau teman-teman perhatikan di ayat 13 sampai dengan 23, di ayat sebelumnya, diceritakan bahwa keduanya sedang memberitakan Injil di Filipi. Mulanya mereka berjumpa dengan Lydia, seorang penjual kain ungu yang kemudian dia beserta keluarganya menerima Kristus. Kemudian mereka berdua, Paulus dan Silas, itu berjumpa dengan seorang hamba perempuan yang punya roh tenung. Roh tenung itu pandai meramal sesuatu yang gaib, punya ilmu hitam, yang kemudian roh tenung itu diminta pergi oleh Paulus sehingga perempuan itu jadi sembuh. Tetapi pengusiran roh tenung itu memantik kemarahan dari para tuan hamba perempuan itu. Kenapa? Ternyata hal itu terjadi karena para tuan serakah dan mengeruk keuntungan dari hamba perempuan. Harapan akan penghasilan itu jadi lenyap. Sehingga pada akhirnya Paulus dan Silas ditangkap, diseret, dibawa pada para pembesar, diadili dengan tuduhan telah mengacaukan kota dan dijebloskan ke dalam penjara. Nah, para pembesar kemudian memerintahkan seorang kepala penjara untuk menjaga dengan sungguh-sungguh karena Paulus dan Silas sangat dibenci pada saat itu. Nah, di dalam penjara bagaimanakah kehidupan mereka? Bagaimanakah kehidupan Paulus dan Silas di dalam penjara? Saudara, ternyata di dalam penjara sebenarnya mereka tertekan secara fisik dan mental. Mereka menderita luka di bagian punggung karena dicambuk. Ya, tadi kan kalau saudara lihat di 23 ya, itu mereka didera, mereka dicambuk sebenarnya, dicambuk di bagian punggung. Ya, itu kalau kita kena pisau aja sudah perih, apalagi ini dicambuk ya di bagian punggung. Kemudian dijebloskan ke penjara bagian tengah. Nah, penjara bagian tengah ini terkenal dengan penjara yang gelap, lembab, dingin, kotor, mencekam. Tidak ada seorang pun yang dimasukkan ke penjara bagian tengah selain penjahat yang terbukti bersalah. Kita bisa bayangkan dalam kondisi terluka, mereka berdua dimasukkan ke penjara bagian tengah, penjara yang terkenal kotor, gelap, lembab. Sudah luka ditambah kondisi seperti itu. Ya. Kemudian kedua kaki mereka dipasung sangat erat. Nah,
tujuan dari para pembesar menahan mereka adalah agar semangat pemberitaan Injil menjadi lemah. Tetapi menariknya lagi adalah dalam tertekan, dalam himpitan secara fisik dan mental, Paulus tidak patah semangat, tidak putus asa. Mereka tetap bersukacita, berdoa dan memuji, memuliakan Allah. Dan dalam keterhimpitan itu, mereka tetap bersinar dalam kondisi sulit. Pujian pengagungan pada Allah itu terdengar oleh tahanan lain. Bahkan mereka juga dapat menjadi terang untuk kepala penjara yang hendak bunuh diri. Nah, kok bisa kepala penjara itu bisa kenal Kristus? Nah, pada saat itu saudara, ya sebenarnya kan terjadi gempa bumi ketika Paulus dan Silas itu sedang berdoa memuji memuliakan Tuhan, ya kan? Ketika gempa bumi itu terjadi, semua pintu terbuka, belenggu para tahanan itu lepas. Kepala penjara tertekan secara mental apa? Dia panik. Dia takut kalau tahanan itu melarikan diri. Sehingga dia berpikir ada satu konsekuensi besar yang harus ditanggung ketika dia dinilai lalai dalam menjalankan tugas. Bisa jadi di kemudian hari dia akan dijatuhi hukuman mati dengan sangat mengerikan. Oleh karena itu dia mau bunuh diri. Nah, ya, dia mau bunuh diri. Tetapi saudara, upaya bunuh diri itu dicegah oleh Paulus. Hal yang paling mencengangkan lagi adalah dia bertanya tentang keselamatan pada Paulus dan Silas. Mulanya keselamatan itu bukan sesuatu hal yang dipikirkan secara serius oleh kepala penjara. Semula dia berfokus tentang pekerjaannya, cari keuntungan, dan menyenangkan hati para pembesar. Tetapi pada hari itu juga, kalau bukan karena kasih karunia, kalau bukan karena anugerah Allah, dia tidak akan tercengang dan takjub atas apa yang telah terjadi. Kepala penjara ini insaf, mulai memikirkan apa yang harus diperjuangkan bagi dirinya dan keluarga. Dan pada akhirnya kepala penjara dan seluruh keluarga menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Rekan-rekan yang terkasih, ada dua tipe ketika manusia menghadapi tekanan dan himpitan. Yang pertama tipe reaktif, yang kedua tipe reseptif. Apa itu? Secara sederhana begini. Tipe reaktif itu kalau ada masalah, seseorang itu melihat masalah sebagai penghambat atau potensi diri. Dan ujung-ujungnya dia akan menjadi gelisah, takut, panik, berlebihan, kemudian mengasihani diri, mudah stres, emosi tidak stabil. Ya, mungkin ada orang yang tidak ngerasani, nggak gosipin dia. Tapi ketika saat itu hatinya sensitif, mudah kena. Ya, mudah kena. Dan gampang terluka. Ini contoh-contoh orang reaktif. Atau mungkin juga dia nggak stabil emosinya, gampang marah, meledak-ledak. Misalkan aja ya, ketika tali sepatunya aja, contohnya aja nih sederhananya. Tali sepatunya belum dibetulin gitu ya. Ketika ada orang ngingetin, itu loh tali sepatumu belum diikat. Dia akan gampang, sebentar. Iya, aku udah tahu. Nah, itu contoh-contoh orang reaktif. Kemudian yang kedua, tipe kedua, ketika seseorang terhimpit masalah, tekanan, itu tipe reseptif. Tipe reseptif itu melihat masalah sebagai sesuatu yang wajar terjadi. Nah, orang-orang seperti ini biasanya dia akan fokus pada solusi dengan kemampuan yang dimiliki, tetap produktif. Dia akan melihat bahwa waktu itu akan berjalan begitu cepat. Terlalu riskan kalau membuang waktu itu dengan sembarangan. Dia tetap produktif. Kemudian dia dapat mengendalikan keadaan. Nah, kalau kita melihat kisah Paulus dan Silas dan juga kepala penjara ketika dia belum menerima Kristus, masuk mana Paulus dan Silas? Saya yakin reseptif. Kemudian kepala penjara ketika dia ketika dia belum menerima Kristus, dia melihat masalah sebagai penghambat dirinya, reaktif gitu ya. Dia gelisah, ya, stres juga ya. Nah, teman-teman, bagaimana dengan pribadi kita masing-masing, terkhusus di dalam menjalani kehidupan bersama dengan keluarga?
bagaimanakah respon kita ketika kita ditekan atau dihimpit oleh perilaku anggota keluarga? Kita jadi orang yang reaktif atau reseptif? Betul yang disampaikan oleh Previta tadi, terkadang kita berbeda, bersinggungan dengan orang tua. Mungkin orang tua ingin kita kuliah di perguruan tinggi tertentu, tetapi kita menginginkan kuliah di tempat lain. Orang tua kita kurang setuju dengan calon pasangan hidup kita, tetapi kita berpikir bahwa pilihanku ini sudah yang terbaik. Atau mungkin kita melihat adik atau kakak kita selalu dipenuhi keinginannya, tetapi kita justru dituntut untuk melakukan hal yang lebih bagi keluarga. Atau mungkin ketika salah satu anggota keluarga sedang sakit dan butuh untuk dirawat dalam waktu yang cukup lama, hal itu semuanya ditimpakan pada kita. Sementara kita sendiri punya banyak tanggungan yang harus dipenuhi. Pada akhirnya kita merasa bahwa keluarga ini penghambat untuk saya nggak bisa ngapa-ngapain. Kita merasa bahwa masa muda ini terbuang dengan sia-sia hanya karena persoalan keluarga, sehingga kita berkata, tak ada lagi kesenangan bagiku di dalamnya. Saudara, ketika keluarga kita menghimpit kita, apa yang harus kita lakukan? 3 tips, saudara. Ya. Ketika keluarga menghimpitku, ketika keluarga menghimpit kita, yang pertama, ubah mindset kita. Sama seperti Paulus dan Silas ketika di dalam penjara. Mereka melihat himpitan itu bukan penghalang, bukan penghambat untuk tetap mengabarkan Injil Kristus menjadi terang. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita dihimpit, apalagi yang menghimpit itu orang-orang terkasih, ubah mindset bahwa keluarga bukan sebagai penghambat potensi diri. Kita ditempatkan dalam satu keluarga, bukan untuk tujuan yang salah, tetapi untuk menjadi perpanjangan tangan Allah di dalam menyatakan cinta kasih-Nya. Sama halnya ketika Tuhan menciptakan kita seturut gambar dan rupanya. Demikian pula dengan anggota keluarga kita juga diciptakan seturut gambar dan rupanya. Kalaupun hari ini mereka berlaku kurang baik, anggap saja hal itu sebagai proses pendewasaan yang Tuhan kerjakan bagi kita dan bagi keluarga kita. Ubah mindset. Keluarga itu adalah anugerah berharga yang Tuhan berikan bagi kita. Kedua, ini bahasa yang sekarang sering muncul ya, ingat yang indah-indah. Ya. Ingat yang indah-indah. Saya percaya ketika Paulus dan Silas pada saat itu hanya memikirkan kesengsaraan mereka. Mereka tidak mungkin akan bisa jadi terang buat para tahanan lain. Ketika mereka ingat bahwa ada satu hal yang Tuhan siapkan bagi mereka. Ada rencana yang Tuhan siapkan ketika mereka di penjara. Mereka mengingat-ingat yang indah-indah ya. Mereka bersuka cita, mereka memuliakan Tuhan. Mereka berdoa pada Tuhan. Saudara begini, ada kalanya dalam keadaan terjepit, kita ini mudah teringat akan hal yang buruk, kenangan pahit atau kesalahan orang lain. Bukankah masih ada kenangan indah yang kita lalui bersama orang-orang sekitar kita? Ketika kita melihat pola asuh orang tua yang kurang baik sehingga berdampak buruk bagi tumbuh kembang anak-anaknya, ya coba ingat satu hal baik apa sih yang pernah orang tua lakukan bagi kita. Mungkin mereka kurang baik di dalam mendidik kita, tetapi mereka memiliki semangat untuk menyekolahkan kita dalam segala keterbatasan. Bukankah hal itu juga merupakan kenangan yang indah untuk diingat, saudara? Barangkali juga kita diperhadapkan dengan tante atau om yang suka bicara kasar, ngawur, nggak jelas gitu ya. Tetapi kemudian ketika mereka sakit harus dirawat, meskipun perkataannya kasar, pasti ada sesuatu yang pernah beliau lakukan untuk kita. Ya mungkin hanya sekedar kasih permen ke kita, kasih uang jajan. Itu juga satu tindakan yang baik yang mereka lakukan di dalam kehidupan kita. Nah saudara, kalau kita ingat yang indah-indah, itu akan menolong kita untuk mengikis keegoisan dan kita dapat fokus berkarya, mewartakan kasih Kristus bagi keluarga. Kemudian yang ketiga, ini juga sangat penting untuk kita lakukan.
perlakukan keluarga dengan kasih Kristus itu penting. Ya. Ketika Paulus dan Silas di penjara, dia tidak memusuhi kepala penjara. Tapi dia apa? Mencegah kepala penjara agar tidak bunuh diri dan memperkenalkan Kristus. Paulus dan Silas memperlakukan kepala penjara dengan kasih Kristus. Demikian juga dengan kita. Ketika keluarga kita menghimpit kita, perlakukan keluarga dengan kasih Kristus. Bukan sesuatu yang mudah untuk dilakukan. Karena di sini kita juga diajak untuk mendampingi, menemani keluarga dalam setiap proses pertumbuhan imannya. Satu hal yang pasti, saudara, kita tidak akan pernah rugi, tidak akan pernah sia-sia ketika kita menjadi brighter dalam keluarga. Kalau hari ini kita menabur, kita mewartakan tentang kasih di dalam keluarga, maka tuaiannya juga akan terlihat di kemudian hari. Nggak tahu hari ini, nggak tahu lusa, besok, atau mungkin seminggu, sebulan, 5 tahun, 10 tahun lagi. Kita yang menuai, atau mungkin anak cucu kita yang menuai. Perlakukan setiap anggota keluarga kita dengan kasih. Kerjakan apa yang menjadi bagian kita. Selebihnya, berikan porsi pada Tuhan untuk bekerja dan memproses kehidupan keluarga kita. Itulah sikap hidup orang beriman. Selamat menjadi brighter di tengah keluarga. Keluarga adalah anugerah yang Tuhan berikan. Selamat bertumbuh, berproses bersama. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, pada kesempatan siang hari ini, saya mengajak rekan-rekan untuk berdoa. Ya, memberi kesempatan teman-teman untuk berdoa secara pribadi. Silakan rekan-rekan berdoa bagi anggota keluarga yang mungkin saat ini sedang menghimpit saudara. Atau mungkin ada orang luar yang sedang berusaha melakukan hal yang kurang baik. Sehingga hal itu berdampak juga bagi kehidupan seluruh anggota keluarga. Saya berikan waktu untuk saudara dapat berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Kemudian saya tutup di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu dan kuasamu di dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk hadir di tengah-tengah keluarga kami. Kami menyadari ada begitu banyak kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam keluarga kami. Bahkan mungkin kami pernah terluka oleh karena perilaku anggota keluarga kami. Kami mungkin tidak bisa mengampuni mereka. Bahkan mungkin ada trauma yang membekas di dalam ingatan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Ajar kami untuk memperlakukan anggota keluarga kami dengan kasih yang tanpa syarat, sebagaimana kasih-Mu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk menjadi agen perubahan bagi keluarga kami dalam segala hal. Biarlah kami terus menjadi terang bagi anggota keluarga kami, sehingga kami dapat bertumbuh bersama, semakin mengenal Engkau, semakin mengasihi Engkau, dan semakin rindu untuk menjadi pribadi yang membawa berkat bagi orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya ketika kasih Kristus itu diam di dalam keluarga kami, maka keluarga kami pun mengalami perubahan hidup, pembaharuan hidup, dan juga dapat menjadi berkat untuk keluarga-keluarga yang lain. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan. Marilah kita mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah,
Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana, ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Ya, teman-teman, pada hari ini kita akan menaikkan doa syafaat. Saya akan memimpin di dalam doa syafaat dan diharapkan rekan-rekan dapat mendukungnya di rumah masing-masing. Mari kita berdoa. Bapak Surgawi, pada saat ini kami mau berdoa untuk teman-teman Reshoot secara khusus di dalam pekerjaan dan perkuliahannya. Kiranya Tuhan menolong supaya teman-teman kami dapat membagi waktu dengan baik, sehingga di dalam seluruh kesibukannya mereka tetap memuliakan Tuhan dan memberi waktu untuk bersama dengan keluarga. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk pelayanan teman-teman pemuda. Kami mengucap syukur di tengah-tengah segala pergumulan yang sedang dihadapi oleh mereka. Mereka masih Tuhan percayakan untuk melayani Tuhan. Apapun bidang pelayanan yang saat ini Tuhan percayakan, kiranya Tuhan memberikan hikmat, kesehatan, kekuatan, sukacita, supaya teman-teman pemuda dapat melakukan setiap tanggung jawab pelayanan yang diberikan dengan penuh hormat dan takut akan Tuhan. Kami juga berdoa, mengucap syukur untuk teman-teman muda yang hari ini mengaku percaya. Kami mengucap syukur untuk segala hal yang terjadi di kehidupannya. Kiranya di masa-masa yang akan datang, teman-teman kami ini dapat terus berproses, bertumbuh bersama, sehingga iman dan kasih mereka kepada Engkau semakin bertambah. Bahkan mungkin saat ini kalau kami sedang menghadapi pergumulan yang lainnya, kiranya Tuhan berikan kesehatan, kekuatan kepada kami, berikan hikmat kepada kami, sehingga kami dapat melewati semua persoalan hanya bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya setiap doa yang kami naikkan, Tuhan mendengar dan menjawabnya seturut waktu dan kehendak-Mu yang terbaik yang Engkau sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba saatnya bagi kita untuk kita memberikan persembahan. Ayat persembahan terambil dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan bisa diberikan melalui QR Code yang tersedia di layar teman-teman. Mari kita pujikan lagu persembahan, kita sudah ditebus olehnya. Kita sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan baginya sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap talentamu, serta hidup mengikuti firman-Nya. Taat dan setialah
kasih-Nya pun nyatalah. Mari kita bawa persembahan kita ke dalam doa. Ya Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang bisa memberikan persembahan kami kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati tangan-tangan yang mengelola persembahan ini agar gerejamu semakin dipermuliakan melalui persembahan kami ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini di dalam tangan-Mu. Amin. Ya teman-teman, kini tiba saatnya bagi kita untuk kita kembali ke keluarga kita masing-masing, ke kehidupan kita masing-masing. Kiranya kita mau mengambil keputusan bahwa kita mau menjadi terang dalam keluarga kita dengan semakin memahami peran kita, dan mari kita pujikan Aku Tuhan Semesta. Semesta, cerita-Mu ku dengar, Kau di dunia yang gelap ku selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Aku Tuhan semesta, ku menanggung sakit-Mu dan menangis karena Kau tak mau dengar. Kan ku robah hati-Mu yang keras jadi lembut. Siapa bawa firman-Ku, utusanku. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau
Teman-teman pemuda, kini arahkanlah hatimu dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera.